Selamat pagi, siang, sore, malam. Lanjut lagi konten tentang dunia peternakan, khususnya unggas. Kali ini saya bakal bicara masalah tipi atau segitiga tempat ayam itu diikat. Dan dipeliharanya dengan cara diikat, di cording. Nah, ini kita bakal lihat. Saya ada beberapa jenis tipi. Di sana ada yang jenisnya dari atap dedaunan kayak palem-palem gitu. Nah, itu satu modelnya, terus beton kayak gini cara buatnya. Saya balikin dulu ya. Nah, beton tuh kayak gini cara buatnya, dipasangin cetakan kayu ini kayaknya ada ukurannya 4 cm, tebal 4 cm, tebalnya aja yang kita pakai. Lebarnya ini terserah lah, tebal 4 juga nggak kenapa. Ini untuk cetakan aja, jadi dipasang 4 di 4 sisi, terus habis itu dicor. Dalamnya ini ada besi, ada rangka besinya supaya nggak mudah pecah. Terus bagian atas ini dikasih lubang untuk nautin ketika nanti dia berbentuk seperti itu, seperti segitiga itu, ditautinnya pakai kawat dulu, diikat, baru di atasnya dikasih semen buat nutupin sambungannya. Itu di sambungannya dua gini, ini yang atasnya ini dikasih semen. Nanti kita lihat deh, ini kita lihat sana yuk biar gampang. Nah, jadi bagian atas ininya itu dikasih semen. Ini adik saya nih ayam ini. Ini bagian atas ini dikasih semen biar ngabungin dua-duanya. Oke. Sekarang itu yang pakai kalau di sini namanya apa ya? Ya pokok dari daun kelapa lah itu. Kelas palem-paleman. Apa namanya, Pak? Apa namanya bahannya nih? Ini atap nih. Bahasa Balinya apa? Buyuk, atap buyuk. Nah, yang terakhir saya pakai model seperti ini. Ini dari genteng pasir galvalum ya, galvanis apa galvalum? Pokoknya jenisnya galvanis lah. Saya juga nggak gitu tahu jenis logam. Yang jelas ini anti karat. Genteng pasir galvanis gitu mungkin bahasanya. Kalau bisa di search di marketplace juga ketemu kok harganya berapa. Ini saya beli di kota saya itu harganya 40.000 per lembar, satu lembarnya 40.000. Terus kita kasih rangka baja ringan, bentuknya kayak gini rangkanya. Nah, ini rangkanya, lebarnya ini 87 cm, turunnya ini ini 84 ya, lebarnya 84, turunnya 87, cuman kita tambahin lagi 9 cm jadinya 90 cm. Kita tambahin gini supaya bisa nancep ke tanahnya. Terus dipaku pakai diskrup pakai baut baja ringan. Nanti di antara ini sama ini diketemuin, jadi bentuknya tetap seperti segitiga. Nanti kita liatin assemblingnya ya kayak gimana. Jadi lebih ringan kalau pakai yang itu, yang jenisnya pakai atap kayak begini, ini atap buyuk gini. Kalau di Bali namanya buyuk ya, apa? Rumbai gini, nggak tahu nih apa namanya. Kalau di Bali namanya buyuk ini. Ini dari jenis palamia, jenis tanaman palem-paleman gitu, sama satu keluarga kayak sama kelapa, kayak gitulah daunnya. Ini nipah itu jadi satu. Nah, jadi kalau ini ayam itu lebih nyaman sebenarnya tinggal di bawah ini, cuman kelemahannya ini maintenance-nya karena dia gampang rusak gitu. Kalau dia kenapa ayam lebih nyaman di sini karena di antara ini ada sirkulasi angin juga, jadi nggak dikit. Karena sirkulasinya bagus, dia lebih dapat angin segar dari segala arah. Ayam itu lebih nyaman dalam kandang itu, jadi kelembabannya terurai, panasnya juga terurai. Cuman itu kalau ini harus bikin rangka lagi. Itu saya bikinnya pakai, saya lihat yuk, bikinnya pakai ada tanaman di sini, saya injak tanaman pepaya. Aduh. Halo, mungkin kelaparan mereka, saya dideketin. Nah, ini dia, ini bisa dilipat nih.
Coba ternak ini bisa dilipat, di belakang tuh ada kunciannya, itu ada kunciannya, jadi bisa dilipat jadi satu, bisa disimpannya lebih gampang. Cuman ini udah pakai rangka holo. Ini per bijinya saya kemarin kena biaya 250.000. Sudah kecat ya, belum termasuk daunnya. Tuh. Ini kelebihannya ya, di bawah ini ya nggak panas karena ada udara juga dari sini masuknya. Jadi kelembaban terurai, panasnya juga nggak apa ya, nggak nyengat di bawah sini. Ini lebarnya 80, tingginya 80, bukaannya ini juga 80, tinggi 80, lebar 80, bukan 80. Terus kandang beton ini lebih kecil, ukurannya 60 kali 85 kalau nggak salah. Mungkin kalau sudah dikasih ini jadinya 90-an mungkin tingginya, 90 cm dari bawah. Bukaannya 60, bagian dalamnya 60, tingginya ini 90-an, terus lebarnya ke situ itu 60. Untuk kelemahan dari segitiga atau tipi beton ini, dia berat, itu berat banget. Saya kalau setting ini nggak bisa sendiri, harus minimal sama 2 orang, minimal 2 orang. Karena ini berat, ini nggak bisa praktis ya. Maksudnya nggak seperti kandang yang itu tadi yang saya ceritain, ini dari atapnya itu dari daun palem-paleman itu, dari ijuk, dari apa namanya sih? Dari daun itu bisa dilipat kan, saya ceritain dari saya dilipat. Kalau ini nggak bisa dilipat. Jadi kalau udah stay di sini ya di stay di sini. Jadi kalau mau masang ini benar-benar harus di sepat kayak begini, dikasih tali dulu supaya pasangannya lurus, karena nggak bisa gampang pindah. Terus kalau dipindah-pindah juga rawan ini bisa patah meskipun sudah dikasih rangka yang prover yang bagus ya. Nah yang terakhir baru yang ini. Ini saya pakai yang tadi ceritain di awal itu, saya pakai si genteng pasir galvalum. Ini dua sampai sana. Nah kita tunjukin ya. Ini cara buatnya gampang kok. Cara buatnya gampang, tidak susah. Ini bentuk penyempurnaan dari yang atap daun itu sama beton. Kalau atap daun itu kelemahannya dia maintenance atapnya itu gampang rusak, setahun aja udah rusak pasti, harus ganti baru. Nah kalau ini kan lebih awet. Ini kalau udah berdiri kayak begini, nih udah berdiri kayak begini deh. Coba sampingnya nih tuh. Ini juga untuk naruh tempat minum sama makannya juga gampang nih. Jadi di sini isi kabel tis, diikat kabel tis baru dimasukin sini cantolan tempat makan minumnya. Tengahnya kita nanti kasihin batako 2 tumpuk atau batako yang disusun kayak piramid gitu. 2 batako di bawah, 1 batako di atas lagi supaya lebih tinggi, karena ini lahannya sawah jadi gampang kebanjiran. Meski sudah dibuatin drainasenya di belakang. Nah untuk yang ini nanti kita tutup pakai koran, habis itu dikasih semen di atasnya supaya ayam itu aman bertengger di sini. Jadi profil awalnya tuh kayak begini. Ini saya ceritain di awal, ini lebarnya 84, tingginya itu 87 tinggi. Lebarnya ini 84. Kita buat besinya ini 890. Nah, dibuat 90. Pertama setting rangka dulu. Rangkanya sederhana banget kayak begini. Kita pakai karena kita kemarin ada sisa buat bikin pagar yang di luaran situ, ada sisa rengnya, jadi kita pakai sisa-sisanya, lumayan banyak lubangnya. Nah kita potong yang ini pakai tingginya, ini kita pakai 90 sampai bawah, terus panjangnya kita nyesuaikan sama lebarnya kita sesuaikan sama lebar si atap genteng galvalum pasir ini. Kita sesuaiin, lebarnya 84, tingginya 90, warna induk nancebin nanti di bawahnya. Terus dibaut di bagian sini untuk koneksi antara lebar sama tingginya, sama atasnya juga kayak gitu. Sorry ya, atasnya juga kayak gitu, dikoneksikan pakai baut aja.
Habis sudah koneksi, udah pas rangkanya, baru dibaut bagian gentengnya ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 sisi baut. Di tengah nggak dibaut karena nggak ada rangkanya kan di tengah. Ini biar hemat juga. Jadi kalau estimasinya ini si atapnya ini per lembar 40.000. Terus kalau si rengnya itu, reng yang ini, reng baja ringannya ini per 6 meter itu 49.000 di kota saya ya. Yang brandnya juga bagus, yang tebal juga. Terus anggaplah bautnya kena. Kalau ini 6 meter itu bisa untuk hitung-hitungannya 3 lembar, 3 batang itu 3 batang 6 meter itu berarti 6 kali 3 18 itu bisa dapat 3 biji. Ya anggaplah satu ini habis 25.000 30.000-an lah kalau nggak salah ya hitung-hitungannya. Untuk rangkanya 30.000, untuk sengnya itu 40.000. Jadi totalnya ini 70.000-an lah, satu bijinya ini 70.000 kali 2 140.000. Ini udah estimasi paling mahal ya tak bilang. Jadi kalau dihitung 140.000 dengan dengan pemasangannya juga gampang, nggak mesti cari tukang harian lagi, kita bisa buat sendiri di rumah. Berbeda dengan beton kayak gitu, kalau dihitung-hitung memang harganya lebih murah. Itu saya buatnya kira-kira kalau kita beli di orang itu harganya 120 sampai 130.000, ada 140.000 tergantung juga besarnya ya. Kemarin ada yang nawarin saya ini 120.000-an per pasang. Lebih mahal 20.000, cuman ini nggak bisa langsung jadi. Sama yang kayak saya buat tadi itu nggak bisa langsung jadi. Jadi dicetak sekarang, mungkin jadinya seminggu lagi baru bisa dipakai. Baru bisa dipakai itu karena nunggu keringnya betul. Kalau nggak kering betul itu diangkat pasti patah dia. Karena kita juga kemarin ngalamin, karena saya sama bapak coba pasang satu buat setting, ternyata itu belum kering bener, kita angkat patah dia. Itu kelemahannya beton itu. Tapi daya tahan beton ini pasti lebih lama daripada si atap rumbai itu, dan ini pasti lebih lama. Cuman ya itu tadi kelemahannya, dia berat, tidak bisa dipindah-pindah, fix di sana ya di sana aja, nggak bisa dimajuin dikit, dimundurin dikit, dipindah kiri kanan, itu susah, sulit banget dan beresiko. Apalagi atasnya itu sudah dikasih kayak semen begitu, nggak bisa dipindah. Kalau ini masih bisa dipindah. Suatu saat kalau lahan ini mau dipakai untuk rumah, saya rencana bangun sih di sini ya. Didoain ya teman-teman subscriber saya, doain supaya saya punya rumah impian di sini. Rencana saya bangun, makanya saya di sini nggak bikin pakai kandang beton itu. Takutnya nanti pas mau dibangun harus dipindahin lagi, lebih ruwet. Ini juga bisa dipindah-pindah lebih gampang lah kalau yang ini, dan daya tahannya lebih tahan daripada yang rumbai-rumbai itu. Intermediate lah, memang harganya sedikit lebih mahal daripada punya yang beton itu. Kalau yang itu lebih mahal lagi, yang rumbai-rumbai itu lebih mahal. Rangkanya aja saya beli 200.000 itu. Belum rumbai-rumbainya itu, belum atap-atap daunnya itu belum termasuk itu. Itu lumayan itu. Tapi ya demi kebahagiaan orang tua, ini bapak saya lagi ngasih makan ayamnya ini. Ya nggak kenapa lah ya. Kan rezeki anak itu datang dari doa dan restu orang tua. Anak tinggal bekerja. Yuk, semangat buat teman-teman yang punya mimpi, bisa diuber. Nah kok lagi jauh-jauh. Nah setelah dipotong kayak begitu, saya lanjut lagi ya. Bagian atasnya dipotong kayak begini, jadi dicekak dia. Bagian tepinya ini dipotong, di bagian dalamnya juga dipotong nih. Bagian dalamnya juga dipotong, disamain kayak begini. Dipotong cekaknya itu sesuai dengan lebar ini ya, disamain aja lebarnya si rengeng ini, samain dipotong. Dalamnya juga dipotong. Yang ini juga sama, ini fungsinya biar bisa ngebor sini. Bor, dibaut, selesai. Setting, didorong sedikit supaya mau nancap. Udah, habis itu kita kasih koran di atasnya atau bekas-bekas karung itu bisa tutup di atasnya. Bagian ininya aja sih tutup, sudah ditutup baru dikasih semen supaya nambah berat. Dan juga ayam itu ternyata lebih suka
tenggeran di atas semen daripada lihat nggak tuh atapnya itu ada plastiknya. Oke, itu tadi sudah kita proses, kita udah berdiriin semua. Ini tuh saya pakai, kalau di Bali namanya tali spat, kalau nggak tahu bahasa nasionalnya apa. Ini tali ini untuk marking posisi depannya, bagian depannya itu supaya nggak liak-liuk kayak ular gitu nanti kalau ketika dipasang. Nah ini dia sudah selesai dipasang, sudah ada 8 deret sampai sana. Nanti kita cari waktu lagi karena saya juga ini kan pertanyaannya bapak ya, jadi bapak yang ngurusin semuanya. Saya sibuknya saya kerjanya di Denpasar, nggak di sini lah, nggak di kampung saya. Jadi setiap pengerjaan ini dilakukan sama bapak saya, kecuali kalau saya pulang saya bantu lagi. Nah kalau sehari-hari kan bapak juga sudah punya pekerjaan yang tetap juga di kandang ini, waktu tuntutan kerjaan sudah tetap. Jadi kalau dia ada senggang-senggang mungkin dikerjain lagi. Jadi kita bakal lanjutin di waktu yang berbeda lagi, cari waktu lagi buat nyelesain bagian depan-depannya. Ini juga yang sebelah sini belum semuanya, nih yang terakhir begini mana ya. Nah ini harusnya ada lagi temannya sampai di situ. Cuman ini karena belum kering, yang di sana tadi yang belum kering itu belum dipasang. Ini juga kelemahannya, kita perlu nunggu seminggu lagi untuk setting. Seminggu plus 2 hari. Kenapa plus 2 hari? Settingnya itu butuh waktu 1 hari full, tambah tenaga juga. Nggak mungkin saya sendiri berdua sama bapak, tambah tenaga satu untuk bawa itu ke tempat-tempatnya, terus disetting, berdiriin waktu 1 hari. Setelah berdiri, setupnya sudah berdiri, dipasangin semen di atasnya, di bagian atasnya situ kita pasangin semen. Ini dipasangin semen di atasnya sini, sama kayak ini juga. Ini pasangin semen juga atasnya nanti supaya nggak bocor, dan juga nambah beban, sama ayamnya juga lebih nyaman untuk tenggeran di atasnya. Itu butuh waktu sehari lagi. Jadi umpamanya kalau selesai settingnya hari Sabtu, minggunya kasih semen, tunggu kering, hari Seninnya baru bisa diikat ayamnya. Kemarin saya juga udah dapat kiriman tali lagi dari teman yang jualan tali ayam. Harganya juga nggak begitu mahal, kemungkinan kan katanya sih kalau beli lebih banyak juga dapat potongan. Nanti kalau yang mau beli tali, nanti saya bakal bahas di video konten berikutnya ketika cording, ketika kita ngikat aja. Nah ini agak terengah-engah, tapi saya pasangnya sendiri loh ini ya, sendiri, nggak perlu bantuan siapa-siapa, cukup sendiri aja bisa. Ini kelebihannya, dia gampang dipindahin, terus pasangnya juga praktis, nggak perlu banyak tenaga, hemat juga. Memang harga dasarnya kalau dihitung-hitung lebih mahal. Ini kalau nggak salah jatuhnya 140.000, kalau beton itu jatuhnya 120.000, kalau yang di belakang itu mungkin 250-an yang apa namanya, yang atapnya pakai atap daun-daunan itu 250-an jatuhnya. Nah ini oke, konten saya kali ini segitu aja. Semoga bermanfaat konten kali ini. Kalau emang ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa support channel saya dengan klik subscribe, like, dan share kalau emang ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah.